juga yang kedua, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, mewakili semuanya jamaah Rawatul Hajjah, jamaah Maulid Sumut Durar, dan mewakili semua teman-teman dari Masjid Baitul Ma'mur, di Masjid Ar-Rahmah, dan juga teman-teman semuanya saudara-saudara muslim. Saya mewakili mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jikalau ada mungkin seseorang yang salah pada kita. Mari kita sama-sama saling memaafkan. Nah, semoga insya Allah kesalahan kita dimaafkan oleh orang lain, dan tentunya insya Allah semoga kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah ada Habib Ibrahim, ada Habib Ibrahim Hasani ada di belakang beliau. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah meneruskan membaca kitab Roja yang disampaikan oleh Ustaz Ali Zamroji. Tapi sebelumnya saya minta satu Al-Fatihah untuk Al-Hamda Al-Walid Tergadir bin Muhammad Al-Jufri, yang insya Allah beliau akan menjalankan operasi insya Allah besok. Insya Allah operasi ringan ya, semoga diberikan kelancaran dan segala afiat. Bagaimana kita adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa jami'il awliya Allah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. Dan semoga juga yang lain yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kita semua yang sakit, mungkin orang tua kita atau saudara-saudara kita masih muslimat, semoga diberikan kesembuhan segala afiat dan berkah soleh. Amin. Allahumma amin. Mari kita dengarkan ta'lim kita mengajak saudara sekali saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdhalus salawati wa atammu taslimati ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, nuqaddimu ilaikum at-ta'zim khususan hadrat al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri wal Habib Ibrahim Al-Hasni. Semoga kita semuanya yang hadir dan semoga ulama-ulama selalu diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis Maulid Al-Habsyi yang kemudian kita sambung dengan ta'lim kitab Nailur Raja. Ini adalah merupakan satu kitab penjelasan daripada kitab Safinatun Najah. Para teman-temanku yang kami muliakan, kita menyambung daripada materi kemarin. Kita sampai pada faslun man intaqada wudu'uhu harum alaihi arba'atu as-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Jadi kalau kita kemarin kita sudah membahas tentang kalau orang melakukan beberapa hal maka wudunya orang tersebut itu hukumnya batal. Kalau orang itu sudah tidak memiliki wudu, ada beberapa hal-hal yang dilarang dalam fikih. Yang pertama adalah as-sholatu. Dalam hal ini orang yang tidak punya wudu yang dilarang ada 4. Nanti beda lagi kalau orang itu sedang mengalami junub. Junub itu keluar mani atau berkumpul dengan suami istri, itu namanya junub.
Kemudian beda lagi nanti kalau ada orang yang khususnya perempuan yaitu sedang haid atau sedang nifas, itu memiliki hukum yang berbeda. Makanya orang yang tidak memiliki wudhu itu namanya hadas kecil. Orang yang junub itu dinamakan hadas mutawasid, tengah-tengah. Kalau orang yang sedang haid itu namanya hadas besar. Oleh karena itu di dalam wudhu ini ada 4 hal. Kalau orang itu tidak memiliki wudhu maka haram untuk melakukan 4 perkara ini. Yang pertama 1, sholat. Jadi sholat ini kalau orang nggak punya wudhu, sepakat para ulama tidak memperkenankan untuk melakukan sholat. Jadi orang kalau nggak punya wudhu tidak boleh melaksanakan sholat. Sholat apapun, baik itu sholat fardu maupun sholat apa? Sunnah. Bahkan sholat janazah pun juga tidak diperkenankan untuk dilakukan kalau tidak memiliki wudhu. Meskipun ada satu pendapat kecil dan sangat lemah mengatakan sholat janazah itu bukan sholat, tetapi disebut sebagai doa. Tetapi ini pendapat lemah, nggak usah dipakai. Nah, itu kalau kita mengkaji kitab seperti kitab Kanzur Raghibin atau kitab Mahalli, itu banyak kil-kil di sana atau banyak qaul. Jadi ada qaul sani, ada qaul salis, ada qaul rafiq, bahkan ada qaul samin, qaul yang sampai ke-8. Jadi begitu banyaknya pendapat itu di dalam kitab Kanzur Raghibin, sarah daripada kitab Minhajul Talibin, karya daripada Al-Imam An-Nawawi. Jadi ulama sudah sepakat, sholat apapun nggak boleh, ya. Sholat apapun tidak boleh, kecuali orang itu faqidut tahuren. Nah ini, apa itu faqidut tahuren? Faqidut tahuren itu orang yang tidak menemukan alat untuk wudhu, juga tidak menemukan alat untuk tayamum. Nah ini namanya faqidut tahuren. Pak, kira-kira ada nggak sekarang faqidut tahuren? Ada, dan masih banyak. Orang yang sakit di rumah sakit itu rata-rata disebut sebagai faqidut tahuren. Kalau sudah sakitnya parah, saya contohkan begini: ada orang sakit, ya, sudah nggak bisa apa-apa dia, masih sadar, tetapi karena lemahnya tubuh orang yang sakit tadi, dia akhirnya beraknya di situ. Beraknya di situ biasa ya, kalau di rumah sakit ada pampers dewasa ya, jadi beraknya juga di situ, kencingnya di situ, bahkan kadang kencingnya juga diselang. Nah pertanyaan, apakah orang semacam ini tetap wajib sholat? Wajib betul? Wajib, karena nggak ada cerita sholat itu gratis. Jadi sakit separah apapun, orang itu tetap wajib sholat. Cuman bedanya sholatnya sak mampune. Nah, ya. Jadi sholat itu bukan maklum dan bukan alat, sakit itu bukan maklum atau alasan yang menggratiskan seseorang dari sholat. Gak ada cerita. Keadaan sesempit apapun, orang itu tetap wajib sholat. Cuman bedanya sholatnya orang yang normal dengan sholatnya orang yang makdur itu beda. Kalau makdur itu semampunya. Faqidut tahuren namanya. Saya contohkan begini. Ada orang di penjara, sudah di penjara, kemudian dia diikat tangan dan kakinya, dia nggak bisa bergerak apa-apa. Pertanyaannya, apakah orang itu masih wajib sholat? Masih wajib sholat. Jadi nggak ada cerita sholat itu gratis, cuman bedanya sholatnya sak mampuni. Sholatnya bagaimana? Sholatnya itu menggunakan lihurmatil waktu. Otomatis orang itu wudhu nggak bisa, tayamum juga bisa, tangannya diikat, dia posisi di penjara, kemudian diikat, nggak bisa bergerak apapun. Itu pun wajib sholat. Apalagi orang yang sehat normal, ya malah lebih wajib sholatnya. Nah ini ada orang yang nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, tetap wajib sholat, dan orang itu disebut orang yang sholat dengan sifat libur matil
waktu, paham ya? Jadi nggak ada cerita sholat itu gratis. Karena saya sering kali berkeliling di rumah sakit umum, ya, karena bertepatan saya juga sebagai petugas di sana untuk mengajak orang bagaimana caranya sholat bagi orang yang sakit. Ketika saya melihat kondisinya itu dia beraknya di situ, kencingnya di situ. Dia mengatakan sholat apa tidak tadi itu. Dia tertawa, dia senyum. Wah, ini tandanya kalau senyum enggak akan sholat. Saya tanya, Bang, tadi pagi sholat subuh Bang, senyum. Pak, ngerasaan awak loro kabeh gitu. Ini seringkali yang dialami oleh sekeliling kita. Oleh karena itu, mungkin sangat penting dakwah kita pertama kali adalah sholat. Jadi tetap kita ajari mereka sholat. Sesulit apapun kondisi itu, tetap orang itu wajib sholat. Kanjeng Nabi ketika perang, di depan mata ada musuh, ya, perangnya pakai pedang dan panah. Itu pun para sahabat tetap diajak sholat, dan sholatnya tidak main-main. Tetap sholatnya pakai apa? Jamaah. Nah, pertanyaannya, Pak, terus kalau orang sakit yang begitu parah, apakah masih dianjurkan jamaah? Masih, tetap masih dianjurkan jamaah. Caranya bagaimana kalau begitu? Ya, setidaknya ada keluarga yang menjadi imam kalau tidak mampu menjadi imam, dan dia menjadi makmum, kan bisa. Ya, jadi itu betapa sesulit apapun keadaan itu, tetap kita wajib melaksanakan sholat. Dan apalagi Kanjeng Nabi sudah mengajarkan tetap kita melakukan dengan sholat jamaah. Kalau begitu sulitnya tetap ada jamaah, apalagi keadaan-keadaan yang ringan bagi kita, kok tidak jamaah, sangat ringan sekali. Itu. Kemudian kita lanjutkan, sama seperti sholat tidak boleh dilakukan tanpa ada wudhu, yaitu kasat datai syukri wa tilawah. Seperti ada dua sujud tilawah dan sujud syukur. Ini ada yang pernah depan-depan ini, ada yang pernah jadi teman-teman ngaco, ada yang pernah sujud tilawah atau syukur? Wah, ini berarti baca Qur'annya gimana ya? Padahal ketika kita baca Quran ada yang namanya ayatus sajadah, maka disitulah kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Jadi kalau bisa baca Quran itu jangan, kalau kita menemukan ayatus sajadah, jangan cuma kita membaca subhanallah alhamdulillah, tapi praktekkan sujud tilawahnya. Nah, sujud tilawahnya bagaimana? Sujud tilawah nggak sulit, mudah. Sujudnya berapa kali? Berapa kali? 1 kali. Caranya bagaimana? Panjenengan niat nawaitu sajadat tilawati lillahi ta'ala. Begitu saja. Tapi ada takbirnya loh ya. Ada takbiratul ikram, Allahu Akbar. Hatinya bicara nawaitu sajadat tilawati lillahi ta'ala. Terus sujud. Sujudnya bagaimana? Pakai bacaan sajadah wajhi lilladzi khalaqahu. Itu bisa. Kalau nggak hafal, itu kan wajar. Kalau nggak hafal, ya pakai sujud bacaannya sholat. Berarti subhana rabbiyal. Jadi itu. Kalau nggak hafal pakai itu nggak apa-apa. Yang penting sujud. Habis sujud apa? Duduk tawarruk. Duduk takiyat akhir. Tapi nggak usah baca takiyat, langsung salam kanan dan kiri. Mudah kan ya? Itu namanya sujud tilawah. Tapi sujud tilawah itu harus punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu, berarti orang itu haram. Kalau sujud tilawah tanpa wudhu, itu hukumnya haram. Begitu juga sujud syukur. Sujud tilawah juga menghadap kiblat. Paham ya? Menghadap apa? Kiblat, sama seperti sholat persis. Juga menutupi aurat. Aneh ketika saya melihat ada orang baru nendang gol, ya. Apa yang dilakukan? Ini sujud apa ini? Dari persoalan ini. Ini sujud apa? Pak, sujud syukur Pak, menang, bernendang gol. Ini ketika dia menyebut sebagai sujud syukur, ya gak sah. Apa meneh nek ngono?
Napa niki nganggo kathok apa? Cekak. Aurate kita mboten. Ngadepi pundi? Gak jelas. Ya. Kira-kira dia wudu ta ora pemain bola itu? Wah, dijamin ora wis kos-kosan ya. Jadi hampir tidak punya wudu, ngadep kiblat gak jelas, gak nutupi aurat. Kalau dikatakan syukur gak beres nih. Padahal sujud syukur itu persis sama seperti sujud tilawah. Bedanya kalau sujud tilawah karena ada faktor membaca ayatus sajadah, tapi kalau sujud syukur faktornya panjenengan baru mendapatkan nikmat atau panjenengan terhindar dari musibah, itu namanya baru sujud syukur. Jadi ini juga harus pakai wudhu. Jadi gak boleh dilakukan asal-asal. Kadang saya juga melihat ada jamaah haji dari Indonesia, ini saya melihatnya di TV tapi gak menyaksikan langsung. Saya melihat di TV gandengan sama suami istrinya turun dari pesawat terbang, sampai-sampai di bawah langsung sujud keduanya. Ini sujud apa ini? Oh, habis gandengan otomatis wudhunya batal. Kok sujud? Saya yakin ngadepnya juga gak jelas. Kalau aurat itu mungkin tertutup ya, tetapi kalau ngadepnya enggak jelas. Ini juga perlu dia pahami, ini tidak cukup atau tidak sah kalau disebut sebagai sujud syukur. Dan bahkan kalau itu dikatakan sujud syukur hukumnya haram, karena dia melakukannya tanpa diawali dengan wudu. Kemudian begitu juga wa khutbatil Jum'ah, khutbah Jumat itu juga harus punya wudu. Ini berat ya. Makanya khotib itu berat sebenarnya. Dia harus bisa menjaga diri, piye carane ketika khutbah gak batal wudune. Nah kalau saya mendengarkan khutbah dia batal, enak pergi apa ke tempat wudu beres. Tapi kalau khotib kira-kira batal apa piye? Nah ini persoalan loh ini. Makanya kalau misalnya menjadi khotib ini betul-betul hati-hati dan harus paham, kudu pinter. Jadi khotib kok batal, piye ini? Sik buyar, aku tak wudu sik lah kan repot. Ya. Jadi makanya kalau jadi khotib kok ngentut dan segera dia menuju ke tempat wudu. Nah ketika itu langsung ndang balik neruske khotbah. Kalau tidak lama boleh. Tapi lah kesuwen ditinggal ning WC barang, berarti khotbah kalau batal harus diulangi dari awal. Permasalahan mesti diprotes wong akeh. Kok mau khotbah kok dibaleni maneh mau batal oke nggak? Kalau nggak dia baleni maneh, khotbah nggak sah. Kalau nggak sah sematane nggak sah. Makanya jadi khotib itu berat. Makanya kalau saya melihat orang-orang dulu atau masjid-masjid dulu itu di samping pengimaman itu ada ruang khusus, dan ruang khusus itu juga ada tempat wudhunya. Itu jaga ini kalau misalnya khotib itu ada masalah, dia bisa tempat-tempat apa? Wudhu dan tempatnya tidak jauh. Coba kalau masjid dari pengimaman atau tempat mimbar sampai ke tempat wudhu ini tempatnya aduh, kira-kira wah jadi soal itu. Duh, khotibnya kok medun, ono apa ini? Kan gitu ya. Tak diterusno, gak sah, lak mudun. Jadi sawangannya wong akeh. Jadi persoalan. Makanya pinter-pinternya khotib kalau ini tetap harus menggunakan wudu. Beda dengan khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, maka itu tidak haruskan memakai apa? Wudu. Tapi kalau khutbah Jumat harus memakai wudu. Kemudian wat tawafu dan tawaf ini juga haram kalau tidak disertai dengan wudu. Jadi kalau tidak memakai wudu maka hukumnya haram, harus pakai wudu. Kemudian yang ketiga, biar singkat, wa masul mushafi, memegang mushaf. Ya, memegang mushaf. Memegang mushaf ini ulama sudah sepakat la yamassuhu illal mutahharun. Jadi orang itu kalau pegang mushaf tidak boleh kalau tidak disertai apa? Tidak disertai wudu. Dulu saya pernah ditanya, bagaimana Ustaz? Ada sebagian kelompok memegang Quran tanpa wudu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Hormatnya kita terhadap Quran bagaimana? Jadi salah satu penghormatan kita kepada Quran, nalikane nyekel Quran harus tetap pakai apa? Wudu.
nggak boleh kalau tidak pakai wudhu. Dulu pernah ada yang bertanya begini, bagaimana kalau Quran itu, ya, memegang Quran itu, Qurannya berterjemah, ada terjemahnya, seperti terjemahnya Depak atau terjemahnya Kudus. Itu kan terjemahnya di mana? Di samping, ya, di samping. Qurannya sudah persis Quran, terjemahnya di samping. Itu belum bisa disebut sebagai kitab tafsir. Kalau kitab tafsir kan seperti tafsir Jalalain, itu kan Quran, tafsir gitu ya. Quran, tafsir. Jadi kalau panjenengan baca tafsir Ibnu Katsir, Quran, tafsir gitu. Jadi kalau kita pegang seperti itu, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa kalau kita pegang atau membawa tafsir seperti itu, seperti tafsir Ibnu Katsir, nggak apa-apa. Tetapi kalau memegang seperti terjemahnya Depak atau terjemahnya Quran Kudus itu belum bisa disebut tafsir, sehingga kalau memegang tetap harus memakai wudhu, nggak boleh serta-merta tanpa ada wudhu. Nah ini perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana kalau mensikapi, bagaimana Ustadz kalau di HP ada Qurannya, apakah itu juga boleh dibawa atau boleh disentuh tanpa memiliki wudhu? Tetap nggak boleh. Kenapa? Apa yang disebut mushaf itu sesuatu tulisan Quran yang ditulis di satu media, itu namanya mushaf. Paham ya? Tulisan Quran yang dituliskan di satu media itu namanya apa? Nah, media itu berbagai macam ragam. Kalau zaman Nabi medianya sederhana, pakai pelepah kurma, kadang tulang-tulang unta, kulit-kulit unta. Tetapi sekarang medianya canggih, tidak hanya kertas, tetapi bisa menggunakan elektronik seperti HP. Nah, ketika panjenengan membuka HP, membaca Al-Quran di sana, Anda tetap harus memiliki wudhu, karena demi menghormati Al-Quran. Dan itu yang ketika kamu buka, itu HP kamu berubah menjadi apa? Mushaf. Jadi tanpa serta-merta ini kan HP. Ini kan HP. Betul, itu media. Jadi kalau saya melihat HP itu media. Ketika ditulisi Quran, ya jadi Quran. Kalau tidak ditulisi Quran, ya nggak jadi Quran. Boleh panjenengan banting-banting. Tapi kalau sudah bertulisan Quran, tidak boleh dibanting-banting. Nah itu. Makanya di sini dianjurkan betul-betul dengan wudhu, tidak boleh serta-merta tanpa dengan wudhu. Kemudian yang terakhir adalah wahamluhu, yaitu membawa Al-Quran atau membawa mushaf. Jadi kalau memegang, ya sekedar memegang. Kalau membawa itu sampai dibawa kemana-mana. Kalau untuk membawa ini ada beberapa cara yang disebutkan agar tidak haram. Contohnya begini, misalnya panjenengan membawa Quran, dan Quran itu diletakkan di dalam tas. Seringkali ya, ketika panjenengan ngaji atau panjenengan sekolah, disuruh gurunya bawa Quran. Maka panjenengan ketika tidak memiliki wudhu, maka niatlah kamu ya membawa tas, membawa buku-buku yang ada dalam tas. Jangan diniati membawa Quran. Itu salah satu cara agar ketika kita membawa kardus, membawa tas yang di dalamnya ada Qurannya, ada buku yang lainnya, maka niati itu tidak membawa Quran. Nah itu caranya. Nah, itu kalau namanya membawa. Tetapi kalau membawa tas yang isi dalamnya semuanya Quran, ya berarti otomatis ya. Otomatis itu juga disebut apa? Mushaf semuanya, jadi nggak boleh. Kalau di situ sudah bercampur, ada mushafnya, ada benda lainnya, ada bukunya, maka niati itu jangan membawa mushaf, tapi niatilah membawa buku. Maka kalau seperti itu panjenengan tidak memiliki wudhu, nggak apa. Itulah 4 hal yang haram kita lakukan ketika kita tidak memiliki wudhu. Dan sebelum kita tutup majelis ini, saya persilakan seperti biasanya ada beberapa pertanyaan.
satu atau barangkali dua pertanyaan kami persilakan. Monggo. Ini Ustaz, pengalaman pribadi waktu saya umroh waktu itu malam Jumat datang langsung itu sudah semuanya pakai ihram dan niat di bandara Jeddah langsung ke Mekah dengan kurang lebih 60 km dari Jeddah. Setelah itu sholat tawaf segala macam isi gabung, tapi subhanallah kalau memang di Mekah itu kan madhabnya paling besar ya. Jadi ada lagi ada senggol orang apa perempuan di sana yang tak mahram yang ini istilahnya yang membatalkan itu lah. Ajnabiyah orang asing. Akhirnya tapi katanya saya sama Pak D sama Pak D iya ini itu batal lah enggak apa karena ini di Masjidil Haram memang keadaannya apa kita ganti madhab jangan tetap pakai madhab Syafi'i tapi memang keadaannya memang seperti ini dari diniatkan untuk mengambil apa istilahnya apa bukan Malik tapi tetap kita tidak berpindah madhab insyaallah seperti itu. Alhasil saya tawaf seperti itu. Akhirnya ketika sholat subuh kalau di Masjidil Haram itu seingat saya kalau subuh itu pakai suara sajadah. Nah, saya lucu hari tiga apa Al-Quran pas satu sujud sajadah saya berdiri dewi katut dewi selamat kok tangan rekam saya tidak ditarik ditarik cukup selamat ada kita harus tarik cukup apa saya masih juga saya ya maaf ya orang yang ini yang khusus dengan saya yang ada dia gak apa-apa kan besok dulu itu ya sujud piala yang begini aku sholat akhirnya saya sujud alhamdulillah menunjukkan diri seperti itu. Jadi itu ada permasalahan-permasalahan mungkin bisa diterapkan untuk masalah seperti saya tadi untuk yang masalah tawaf ketika di Mekah mungkin tidak wudhu kalau itu memang tidak boleh kalau kecuali kalau apa namanya anggota asing atau orang yang bukan mahramnya mungkin itu bisa dimaklumi ada khilaf antara ulama tapi kalau kentut tidur yang lainnya mungkin itu membatalkan wudhu itu nanti mungkin ada debat yang membatalkan wudhu mungkin cuma yang masalah sujud tilawah tadi yang masih saya untuk diterangkan dulu bagaimana kalau ada orang seperti saya mungkin nggak masalah jadikan tempat ini aja contoh nggak ada masalah dan juga apa namanya kalau nggak tahu hukumnya bagaimana dan juga tadi masalah mushaf ya itu kadang-kadang saya tidak setuju ada orang membawa HP isinya Al-Quran saya kurang setuju bukan tidak setuju kurang setuju karena untuk membaca Al-Quran itu benar-benar kalau guru kami mengajarkan awakmu nih baca Al-Quran ya benar-benar kalau bawa kitab mushafnya ya mantap dan kalau bisa untuk apa namanya benar-benar takdir kepada Allah bahkan duduknya disuruh duduk seperti ini antara seperti duduk terakhir ya itu untuk apa hormat kepada Allah meskipun silap nggak masalah nggak apa-apa tapi lebih ajar untuk duduk tawaruk ya untuk sopan sujud apa untuk at-tahiyat seperti itu lebih ajar sama orang tapi macam kita kalau kecuali tak terus putar ya kayak nanti seperti itu ya itu ini aja mungkin dijelaskan dan ada sekalian mungkin masalah sujud awal kita tahu tadi seperti itu dan juga namanya masalah mushaf terus taruh bawah juga ini kadang-kadang taruh bawah meskipun aja bacaan seperti ada atau seperti mau seperti ini kan ada tulisannya Allah dan Rasulullah kadang taruh bawah Ustaz gimana penjelasannya untuk diberikan penjelasan apa kalau ada tulisan ada Allah Muhammad yang ditaruh di atas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu pertanyaan, kalau kita ke tawaf itu biasanya rentan sekali kita bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau seperti saya belum pernah merasakan karena belum pernah ke sana. Jadi kalau madhab Syafi'i itu ketika masalah masu itu memegang. Jadi memegang wanita yang bukan mahram itu batal keduanya, baik yang memegang atau yang dipegang.
Saya contohkan, suami demek bojone. Jadi yang batal itu keduanya, paham ya? Yang batal itu keduanya, suami juga batal, istrinya juga batal. Itu mazhab Syafi'i yang sangat mudah kita pahami. Kalau mazhab Maliki itu ada satu pendapat, lak didemek gak apa-apa. Sepenting kita gak demek. Misalnya panjenengan santai, duduk santai, disenggol wong liya. Disenggol wong liya. Sing batal apa? Sing nyenggol, bukan yang disenggol. Itu mazhab Maliki. Tetapi ada sedikit mazhab, sedikit pendapat. Ini pendapatnya lemah. Dalam keadaan itu kalau kita ikut mazhab Maliki juga rumit, karena intiqalul mazhab itu sulit. Jadi lebih baik menggunakan pendapat mazhabnya meskipun lemah daripada intiqalul mazhab, berpindah mazhabnya orang lain atau mazhab lain. Paham ya? Menggunakan mazhabnya sendiri meskipun pendapatnya lemah itu lebih baik, lebih mudah daripada intiqalul mazhab, ikut pendapatnya mazhab lain. Jadi dalam keadaan ini kita menggunakan pendapat yang memperbolehkan meskipun lemah. Jadi tidak ada masalah gitu. Jadi kalau soal itu tidak ada masalah menggunakan. Yang penting kita jangan nyenggol ya, jangan demek. Kalau kita didemek tidak ada masalah. Tapi kalau didemek, kita demek yang jadi masalah sing demek. Jadi mengikuti pendapat lemah, tapi dalam satu mazhabnya, masih dalam satu mazhabnya, itu lebih baik daripada mengikuti mazhabnya ulama lain. Karena mengikuti mazhab Maliki lebih rumit. Apa meneh kita sedaya niki boten nate ngaji kitab Imam Maliki, rumit. Jadi apa meneh ke kitab Imam Hambal, Ahmad bin Hambal itu juga rumit. Padahal kitabnya gak ono sing cilik-cilik. Jadi kitabnya mazhab Maliki di sini gak ada yang suat. Ya, apa meneh mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Gak ono sing ulang ngaji ra, kula kan ulang ngomong. Karena memang tidak paham, karena kaidah-kaidahnya beda. Yang saya tekuni adalah mazhab Syafi'i. Jadi menggunakan mazhab yang lemah dalam satu mazhab itu lebih baik daripada menggunakan atau pindah mazhabnya ulama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah sujud tilawah. Ketika ada imam baca ayatus sajdah. Ketika ada imam baca ayatus sajdah. Kemudian imam itu sujud tilawah. Maka makmumnya wajib ikut sujud tilawah. Kalau nggak mau ikut, berarti sholatnya batal. Makmumnya batal. Kalau imam nggak ada masalah. Karena imam itu pemimpin, opo jare kudu ditut. Jadi kalau ada imam kok sujud tilawah, makmume ora gelem, berarti salate batal. Dengan catatan, ini begini, dengan catatan amidan aliman bitahrimihi. Paham ya? Batal kalau memang makmum tadi itu amidan sengaja, aliman bitahrimi, ngerti lah meniku hukumnya haram. Tapi dilanggar. Wis ngerti hukumnya kon melu, tapi ra gelem melu. Ngeten iki salate batal. Tapi kalau orang itu nggak tahu, oh ini kita ana imame sujud tilawah ya nggak paham, belum tahu, ini berarti tidak tidak sampai batal salatnya. Yang batal itu amidan aliman bitahrimihi. Paham ya? Makanya kalau di sini ketika saya membaca surat Iqra Al-Alaq, biasanya kalau memiliki mocok Iqra, terakhirnya ada ayat apa? Wasjud wa tarik. Saya nggak mau sujud tilawah. Kalau nanti saya sujud tilawah kacau, saya itu, saya nggak berani ke sini. Wah, imam anyaran nganggo fikih ini sujud tilawah, kikir, saya itu. Kalau tidak diberitahu sebelumnya kikir. Loh, urung-urung wayahe rukuk kok malah sujud, mesti jenengan di tasbih subhanallah gak mempan, subhanallah gak mempan, tukaran akhirnya di tasbih ping 10 gak mempan iki piye imame. Terus piye? Sesuk batal kabeh, lah ruwet.
gara-gara sunnah mengakibatkan batal. Karena saya pernah di sini, saya itu pernah satu kesempatan saya sholat, ketika itu saya lupa tasahud awal. Saya lupa tasahud awal. Berarti saya langsung maju ke rakaat ketiga, gitu ya. Saya lupa tasahud awal, langsung saya ngadeg. Cara fikih, kalau saya ngadeg, kalau saya kembali lagi ke tasahud awal, padahal posisi saya sudah ngadeg, ini justru sholat saya batal. Justru sholat saya batal. Karena apa? Karena saya sudah ngadeg ini hukumnya wajib, tasahud itu hukumnya sunnah. Kalau saya menggagalkan wajib demi sunnah, ini hukumnya batal sholatnya. Terus saya pertahankan ngadeg terus, dan sing makmum otomatis deh. Subhanallah, ping 10 kita gak gubris. Saya SD. Terus mantan itu cuma kalau mari kalau rampung jamaah kalau terangan. Non sewu, kalau saya tadi kok mengikuti jenengan duduk, berarti sholatnya saya batal. Kalau sholatnya saya batal, jenengan juga ikut batal. Kabeh. Saya juga salah. Mulane iki angel dadi imam ngoten. Jadi saya pertahankan ngadeg terus, biarkan sing keplok ping pira wae, sing tasbih pira wae. Pancen yo padha-padha dereng ngertosi. Mulane ini resikonya imam. Kalau imamnya tahu insya Allah aman. Lah repotnya gak tahu, keplok melu wae, repot iki ya. Dikeplok rono, melu rono, dikeplok rene, melu rene, repot ini. Jadi imamnya bingung akhirnya. Jadi ini dari satu persoalan. Makanya seorang imam itu betul-betul harus paham tidak hanya rukun itu, tapi paham ketika sudah masuk di dalam dan terjadi suatu keadaan. Itu penting. Contohnya gitu. Jenengan sholat jadi imam. Kemudian sarongnya suwek, krek. Apa yang jenengan lakukan? Batal kabeh makmumnya. Mesti membatalkan kabeh. Mestinya kalau misalnya ya mungkin untuk ditutupi itu bisa untuk pakai tangan ya, itu ada ilmunya tersendiri. Contoh lagi gini, misalnya ada imam ngentut, nah ini ada imam gak kuat akhirnya ngentut di tengah-tengah sholat, apa yang dilakukan? Aku ngentut sih, batal kabeh. Nah makmumnya gak paham ya batal kabeh. Ini ada satu cara yaitu istikhlaf. Nah ini fikihnya istikhlaf, mencari pengganti ya, mencari pengganti sing didadekno ganti ya kudu paham, ditarik apa to mau tarik lah repot iki. Mulane lah narik uang juga kudu betul-betul paham. Jadi imam wis kentut apa yang golek ganti dikon maju sing makmume gak paham-paham isaroe dan maju aku kentut beto kok aku mau tarik kan dadoni imam batal semuanya, repot ini. Ini jadi persoalan. Makanya jadi imam penting sekali untuk paham keadaan tidak hanya rukun syaratnya, tapi betul-betul paham ketika berada di dalam keadaan sholat. Jadi wis di tengah sholat itu gak iso sinau. Sik ngantuk-ngantuk ini terus piye? Gak bisa kan? Karena jenengan sudah nyupir, kalau sudah nyupir tidak boleh lagi panjenengan dalam keadaan belajar nyupir. Sekali maju harus maju, gak boleh mundur. Paham ya? Mungkin barangkali itu Bib yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada lagi atau bagaimana? Harus tahu dengan makmumnya juga berarti ya setelah sujud tilawah tadi imam berarti juga benar Ustaz Ali tadi ya baca Iqra jadi tanpa sujud tilawah gitu. Kalau itu bingung, ini pengalaman sudah sedikit kejadian nyata tapi kurang lebih ceritanya ada beberapa orang jamaah gitu, paman-paman saya
pergi ke suatu tempat ke luar kota, berhenti di satu masjid. Nah, imamnya baca itu setelah Fatihah baca tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada subhanallah. Terus balik lagi tabbat yada abi lahabin wa tabbat subhanallah. Itu imamnya gak gelem ganti langsung, kok ganti kul huwallahu ahad apa ngono lho. Gak diterus no, tabbat sesuai subhanallah terus. Imamnya melengak mengguri, terus pundi ben mulai batal. Kabeh batal akhirnya. Kok madhep melengak mengguri gregetan imamnya ngomong terus pundi ben terusane. Tabbat bila watab. Subhanallah. Maka itu jadi imam memang benar-benar menguasai ilmu fikih dan menguasai ilmu syariat ya dengan benar tata cara sholat dengan bacaan-bacaan yang setidaknya dia mampu lah. Ini gak ngerti ada terus noise mendek enak yang paham saja seperti itu lebih enak. Tapi imam juga harus tahu makmumnya, keadaan makmumnya gimana. Mungkin seperti itu tadi ya. Seperti tadi masalah penyenggolan tadi. Berarti karena niatnya kita tidak menyenggol, saya juga tidak menyenggol wanita ajnabiyah atau wanita yang bukan mahram saya. Jadi gak niat ini, berarti gak insya Allah tetap sah itu Ustaz ya, betul ya? Seperti itu. Mungkin ada yang tadi masalah mushaf ya, jangan taruh di bawah ya, taruh atas karena itu ada firman Allah SWT itu di situ. Ada pertanyaan gini, Beb, itu lah cuma tulisan, kan cuma tulisan ini kertas. Ya ini tapi tulisan firman Allah, penggambaran firman Allah Ta'ala itu seperti Anda memegang api. Kalau api itu ada tulisan api, Anda pegang tulisan api loh ya, Anda pegang gak popo, gak kobong, gak terbakar. Jajal nih geni tenanan. Gak tulisan api tapi anak geni tenanan. Sampeyan cekel, kobong tangan itu. Sesuatu awake kebon, aku bilang mindali. Nah itu artinya apa? Firman Allah yang ada di mushaf ini, surat Al-Quran ini, itu penggambaran firman Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu kata sebagian ulama ahli thariqah, ahli sufi. Firman Allah yang ada di mushaf Al-Quran ini penggambaran firman Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi ini Anda pegang harus pakai wudhu, seperti itu Imam Syafi'i berpendapat. Kita ikuti Imam Syafi'i. Nah seperti itu. Jadi seperti api tadi ini anak kayak singa, anak tulisan SINGA, singa, antum pegang, ora apa-apa, ora nyopot, wong tulisan tok, atau gambar singa antum pegang, ora apa-apa. Jajal singa tenanan, caplok iso. Nah, naudzubillah min dzalik, cokot. Sama Al-Qur'an ini penggambaran bahwa Al-Qur'an ini firman Allah ini adalah tulisan Allah atau firman Allah yang ada di Lauhil Mahfuz ditulis sama Allah Ta'ala untuk media kita saja. Jadi seperti tadi katakan Ustaz Ali Zamraji, media. Makanya saya kurang setuju ada orang membawa HP untuk isinya Al-Quran. Kenapa? Itu mergani firman Allah. Ada yang ini juga belajar fikih neng Google, belajar fikih neng YouTube. Yo nek cuma dengerin ceramah gak apa-apa, dipahami, dijadikan media untuk pemahaman seperti biasa. Tapi kalau tidak tahu ditanyakan aslinya ustaznya langsung, misalnya tanya ke sini sama Ustaz Ali Zamraji, itu lebih baik. Tapi dengarkan saja ceramah misalnya, gak masalah. Tapi jangan belajar nih Google, apa-apa takut nih Google, apa-apa takut nih Google. Karena apa? Kata guru-guru kami mengatakan kurang adab Google, kadang-kadang kurang adab kita belajar di HP. Kenapa? Anda membuka, naudzubillah jangan kita ya, orang lain membuka, ada orang fulan A misalnya membuka HP pornografi misalnya, delok gambar blue misalnya, maaf saja, gambar kurang baik, gambar tidak senonoh wanita telanjang misalnya atau laki telanjang itu, terus habis itu diganti langsung buka Al-Quran. Ini adab apa enggak? Enggak adab di situ. Ini maksudnya adab atau tidak adab? Ini bahaya di sini nih, hati-hati. Nah, makanya jangan kalau baca Al-Quran ya pakai mushaf Al-Quran. Kalau memang benar-benar kepepet kecuali ya seperti itu, baru mungkin misalnya tidak bawa Al-Quran, lali misalnya download dulu, megang wudhu, langsung baca Al-Quran, setelah itu langsung hapus, langsung hapus total, delete Al-Quran, dari HP, terus langsung pegang berhenti di masjid atau musola, pinjam Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau punya istiqomah seperti itu. Kalau kecuali darurat tadi. Jadi bukan saya menyuruh menghapus Al-Quran yang ada di HP Anda, teman-teman, tidak. Tapi ya itu tadi, kalau bisa ajak nyimpen, kadang ringtone masalah Allah, ada qasidah Allah lebih jeding. Allahu
jeding nguning HP-ne. Nah, iki kurang apik. Mending lagu liyane wae. Aja lagu-lagu sing berbau ada Allahnya. Ini masalah adab seperti itu ya, masalah adab. Jadi bisa masuk ke syariat, bisa masuk ke adab juga. Jadi intinya alhasil insya Allah akan dilanjutkan bulan depan. Insya Allah kita semua diberikan panjang umur dan afiat. Karena pembahasan fikih itu panjang lebar. Kalau mau dibahas mungkin sampai malam atau mungkin sampai pagi bahkan bisa terus nanti tidak di stop seperti itu ya. Ada pertanyaan mungkin satu lagi singkat saja nanti dijawab sama Ustaz Ali Zamrul mungkin. Ada? Silakan. Insya Allah kita belajar ini dapat pahala. Moga-moga. Amin. Insya Allah. Ya. Dadah. Hah? Dadah Ustaz. Ditutup Ustaz deh. Moga Ustaz ditutup. Ditutup dulu penutupan kitabnya. Ya, terima kasih atas apa yang kita bersama belajar. Semoga dengan kita belajar bersama ini kita selalu mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tuh, jazakallah khairan katsir. Terima kasih yang disampaikan Ustaz Ali Zamrul. Semoga insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya ilmunya. Untuk bulan depan, sesuai jatuh Selasa Rabu bulan Juli ya, tanggal 6. Insyaallah Selasa malam Rabu tanggal 6 Juli, Juli. Ya insyaallah teman-teman mohon untuk dibantu share, bantu menginfokan ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Dan insyaallah minggu depan Senin malam Selasa di rutinan majelis Ratibul Hadab dan Maulid Durar dan juga taklim sama Yai Haji Sulahul Umam di Masjid Ar-Rahmah atau Masjid Rahmat Desa Tasik Harjo, Kecamatan Jenu, Tuban, hari Senin malam Selasa ba'dal Isya sekitar setengah 8. Insyaallah hari Senin malam Selasa, Senin depan, tanggal 7 Juni, Senin depan, insyaallah. Teman-teman bisa hadir, ayo monggo sarang-sarang ya kita belajar untuk baca ratib bareng-bareng, zikir bareng-bareng, dan juga di situ pembahasan untuk kitab Risalah Adab, Ratibul Hadab, Risalah penerangan tentang kitab Ratib Hadab itu apa, asal nuzulnya gimana, insyaallah seperti itu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sholat bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kulihim ya Rabbi bil Mustafa liqna qasidana waghfir lana ma madha wasi'al garami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.